Halo teman-teman, pada kali ini, video kali ini kita akan membahas tentang cara menganalisis uji Spearman Rank ya, menggunakan SPSS. Uji Spearman Rank ini merupakan salah satu uji statistik non-parametrik yang dimana data yang digunakan itu adalah data kategorik gitu ya. Jadi skala datanya bisa skala data ordinal maupun ordinal maupun interval atau rasio. Jadi uji statistik yang dipakai itu merupakan uji statistik yang paling terendah dari skala datanya. Nah, contoh di sini saya mempunyai dua variabel pengetahuan dan perilaku. Dua-duanya adalah skala datanya ordinal. Kemudian datanya bersifat kategorik nantinya yang akan kita pakai sebagai bahan uji dari uji Spearman Rank itu sendiri. Nah, ini kan hasil dari kuesioner, ya, misalkan seperti ini. Pengetahuan totalnya, kemudian perilaku ada totalnya. Ini item-itemnya, skor-skornya, masing-masing item. Masing-masing memiliki 10 item. Contoh, di sini kita mempunyai judul penelitian, hubungan pengetahuan dengan perilaku apa gitu ya. Itu nanti disesuaikan saja. Kemudian, ada kategori pengetahuan, terdiri dari dua kategori, tinggi maupun rendah. Nah, untuk tinggi itu skornya adalah 6 sampai 10. Rendah itu skornya 0 sampai 5. Untuk penentuan range-nya atau skor-skor ini, itu nanti teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Nah, kemudian untuk kategori perilaku, dua kategori juga, ada baik, itu skornya 16 sampai 30, kurang baik itu 1 sampai 15. Oke. Nah, nanti data-data inilah, data-data total ini yang akan kita jadikan sebagai bahan uji gitu ya. Nah, kita setelah mempunyai data ini, kita masuk ke SPSS. Kemudian, kita copy ini, skor total dari pengetahuan. Ctrl C, kemudian kita tempelkan di sini. Oke, kemudian ini lagi total dari perilaku. Kita pindahkan ke SPSS. Kemudian masuk di variable view, ini kita nolkan desimalnya. Lalu ini kita ubah menjadi variabel pengetahuan, ini perilaku. Oke. Nah, ini kan masih skor data numerik ya. Datanya masih data numerik, belum kategorik. Nah, tugas selanjutnya adalah kita merubah angka-angka ini, skor-skor ini menjadi data kategori gitu ya. Ini kita hapus dulu nih kelebihan. Nah, kita di sini mempunyai sampel sebanyak 20. Nah, data-data ini kan masih bersifat numerik, belum diubah ke kategori. Sumbernya kan dari sini tadi kan, dari ini. Nah, tugas kita selanjutnya adalah merubah data ini menjadi kategori sesuai dengan ini. Kategori pengetahuan, kemudian kategori perilaku. Kita masuk ke menu transform. Kita pilih record into different variable. Kita masukkan variabel pengetahuan. Kita tulis di sini kategori atau kategori gini saja, pengetahuan. Kemudian kita change, kita old and new values. Range-nya itu yang ini ya. Ini saya kasih kode 1, ini kasih kode 2. Pertama kita masuk nilai yang rendah dulu ya, 0 sampai 5, kodenya 1. 0, kemudian ini 5, kodenya 1. Ya. Kemudian selanjutnya tinggi 6 sampai 10, kodenya 2. 6 sampai 10, kodenya 2. Klik add, kemudian klik continue. Oke. Nah, di sini kita sudah memiliki variabel baru namanya kategori pengetahuan dengan kode-kodenya, codingnya gitu ya, 1 dan 2. 1 tadi apa? 1 tadi rendah, 2 itu tinggi. Oke, selanjutnya kita ubah kode ini menjadi kategori. Kita masuk ke values. 1 itu kodenya untuk rendah, kategori rendah. 2 itu kategori tinggi.
kemudian add, oke. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Nah, di sini kan sudah berubah nih, tinggi, rendah. Kita lihat, oh yang skor 4 itu masuk rendah. Coba kita cek skor 4. Oh iya, masuknya di rendah ya. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita transform lagi yang kategori variabel pengetahuan. Transform, pilih record into different variable, kita keluarkan yang pengetahuan, masukkan yang perilaku. Tulis kategori perilaku. Change, klik old and new values. Ini kita keluarkan remove saja. Lalu kita cek di sini. Untuk ini kita kasih kode 1. Ini kita kasih kode 2. Yang baik. Kita masukkan skor untuk yang kurang baik dulu. 1 sampai 15. Kode 1. 1 sampai 15. Kodenya 1. Artinya kurang baik. Kemudian 16 sampai 30. Kodenya 2, klik add, kemudian continue, klik OK. Kita sudah punya variabel baru namanya kategori perilaku dengan kode-kodenya, ya. Kemudian kita ubah kode-kodenya tadi, 1 itu untuk apa? Oh, 1 kurang baik, 2 baik. Ini kita nolkan, ya, 1 itu kurang baik, kita tulis kurang baik. Add, kemudian 2 itu baik, add, klik OK. Nah, di sini kita sudah punya data, teman-teman, yang bersifat kategori hasil transformasi dari skor-skor ini, masing-masing variabel ya, pengetahuan dan perilaku. Karena nanti yang akan kita pakai bahan uji itu yang ini. Ya, kategori-kategori ini, data yang bersifat kategorik ini. Bukan yang ini ya, tapi yang ini. Nah, setelah kita mempunyai data sudah seperti ini, lalu kita klik analyze. Ini kita menguji hipotesisnya sudah menggunakan Spearman rank. Pilih correlate, pilih bivariate, lalu masukkan yang kategori pengetahuan, kategori perilaku. Ini hilangkan centang pada pilihan Spearman rank. Spearman ya, ini biarkan default, lalu klik OK. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Fokus pada nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka ada hubungan. Kalau di atas 0,05 maka tidak ada hubungan. Kita lihat di sini nilai signifikansinya berapa? 288 ya, 0,288. Artinya variabel pengetahuan itu tidak berhubungan dengan variabel perilaku dengan kekuatan hubungannya minus 0,250. Ini rendah kekuatan hubungannya, gitu ya. Arah negatifnya, arah korelasinya itu negatif. Dengan kekuatan hubungan yang lemah, gitu ya. Tuh, jadi gitu cara menguji, menganalisis Spearman rank. Pertama-tama kita masukkan dulu skor-skor total ini, lalu kita lakukan transformasi ke bentuk kategorik seperti ini, lalu data inilah yang kita pakai sebagai bahan ujinya, bukan yang ini. Lalu hasilnya seperti ini. Oke, saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.